Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai infografis manajemen proyektik yang sudah saya buat. Nah, sebelum saya menjelaskan yang lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafli Muhammad Fahreza dari kelas IF4406 dengan NIM 13012040006. Nah, di sini yang pertama, apa sih itu manajemen proyektik? Jadi, manajemen proyektik itu adalah kegiatan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggambaran tanggung jawab untuk menyelesaikan tujuan teknologi informasi spesifik organisasi. IT Project Management termasuk mengawasi proyek-proyek untuk pengembangan perangkat lunak, instalasi perangkat kelas, keras, peningkatan jaringan, cloud system, dan lainnya yang berhubungan dengan TIC atau IT. Lalu selanjutnya di sini ada karakteristik dari manajemen proyek TIK itu sendiri, yang dimana yang pertama itu adalah memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen, pembawa tunggal untuk mencapai suatu tujuan proyek, membutuhkan berbagai macam keahlian dan sumber daya, bertanggung jawab menyatukan orang dari berbagai fungsi atau disiplin kerja, lalu memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya yang ada. Dan yang kedua di sini ya, dan yang ketiga di sini ada jenis organisasi dari manajemen proyek TIK. Yang pertama di sini ada organisasi fungsional yang dimana anggota staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Lalu yang kedua ini ada organisasi projectize yang dimana staf disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Dan yang terakhir yaitu ada organisasi matriks yang dimana organisasi proyek matriks merupakan suatu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional dan organisasi induk. Nah, yang terakhir di sini ada proses manajemen dari proyek TIK itu sendiri. Yang pertama di sini ada inisiasi proyek yang dimana itu mendefinisikan proyek secara luas. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tujuan dan persyaratan proyek. Yang kedua itu ada perencanaan proyek yang dimana pada tahap ini manajer proyek harus mengatur tim, menyiapkan sumber daya kolaboratif dan juga menetapkan tujuan yang jelas. Dan yang ketiga ada eksekusi proyek yang dimana di sini akan mengembangkan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan roadmap atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang keempat di sini ada pemantauan proyek yang dimana akan dipastikan bahwa hasil proyek itu selaras dengan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada penutupan proyek yang dimana manajer proyek akan mengadakan pertemuan pas post mortem untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dari proyek tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk presentasi atau penjelasan dari infografis manajemen proyektik yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kurang kata. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.